Selamat datang di Informal Podcast. Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama kita di Informal Podcast. Tadi kita udah ngobrol yang serius-serius gara-gara Isan tuh emang kebiasaannya ngomongin serius banget. Makanya Raine yo kaku banget kayak kanebo ya kan. Sekarang kita pengen coba ngobrol yang santai-santai loh San. Okay. Kita tuh udah di tengah apa ya ini kebun di salah satu tempat di Bantul ya kan. Masa kita ngobrolnya serius terus ya kan. Ngobrol tanaman berarti. Ngobrol tanaman ramu tengah. Gue iso bahasane po. Janda bolong. Oke. Karena ini juga menjadi awal tahun buat kita, jadi mungkin kita juga bisa sekaligus untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi di tahun 2020 ya kan. Kita ngobrol santai-santai lah. Jadi mungkin aku tahu Ihsan ini emang dari dulu suka baca ya kan. Dulu kalau di perpus itu juga sering bacanya majalah Trubus ya kamu ya. Oh tidak. Oh enggak ya. Majalah apa? Baca apa kamu dulu di perpus SMA? Saya tidak pernah membaca saat Nggak pernah baca ya. Oh. Baca sih tapi novel. Novel. Pinjam teman. Itu kan baca kan. 1, 2. Jangan gitu Tosan, aku udah ngomong kamu suka baca tapi ternyata kamu nggak suka kan, nanti jadi kelihatan kalau kita tuh nggak deket gitu loh San. Padahal kita teman SMA loh San. Saya membaca setahun 12 minimal. Baca Twitter. Oke San, jadi kan kamu suka baca buku. Aku tahu koleksimu buku banyak ya kan, hasil dari pinjem perpus kota terus nggak kamu balikin ya kan. Ora. Enggak Oh, ini. petugas perpus, Enggak, tolong mohon enggak. maaf ini bohong kok. Iya, Pak. Buku yang paling berkesan selama di 2020 2020. kira-kira apa San? Apa ya? Sebenarnya aku 2020 tuh nggak ada satu buku pun yang finish. Oh. Semua buku tuh cuma berhenti di halaman-halaman awal. Nah itu berapa buku tuh? Hasilnya ana piro ya? Entah 9 atau berapa gitu. Tapi memang itu enggak jadi selesai. penyakit ya memang ya. Males Pak. Males kan? Awal tuh excited beli Iya. buku kan. Kita impulsif Wah, gitu loh. Wah ada buku bagus keren nih. nih. Kita beli ya kan. Tapi entah di rumah tuh kayak enakan YouTube deh ya kan? Iya. Akhirnya terbengkalai. Tapi mungkin untuk tahun 2020 satu buku, 1 atau 2 ya. Ya 2 ya apa lah ya. 2 buku paling enggak yang menurutku cukup menarik adalah satu bukunya Paulo Freire, judulnya Pendidikan untuk Kaum Tertindas. Yang kedua bukunya Jalaluddin Rumi yang Fihi Ma Fihi. Oke. Kalau untuk yang Fihi Ma Fihi menariknya karena apa ya? Aku jujur aja agak bosen gitu dengan apa ya? Maksudnya banyak ceramah-ceramah yang hari ini beredar di entah di media massa maupun di sekeliling kita gitu. Yeah. Dalam artian aku sudah mendengar itu tuh sejak aku SD gitu loh. Yeah. Dan itu selalu diulang terus gitu loh. Maksudku masa sih rano Inovasi, rano pembaruan tentang itu gitu. Yeah, Makanya akhirnya coba nyari-nyari dan ketemulah ini bukunya Rumi membahas membahas apakah mengucapkan selamat Natal itu haram? Wow. Itu dari tahun ke tahun ya kan? Dari tahun ke tahun lah. Tunggu bentar lagi Valentine teman-teman. Oke siap. Tunggu aja. Nah, tapi kalau Rumi itu kan menarik karena dia membahas tentang sufisme, membahas tentang tasawuf gitu kan. Jadi itu sesuatu yang cukup baru, cukup menggugah juga. Maksudnya menggugah hati maupun otak gitu loh. Kayak ada semacam striking di otak kita itu kan ya menurutku lebih menyenangkan sih daripada kita cuman ya udah. Kayak mind blowing gitu. Cukup mind blowing. Iya, gitu iya. kan. Nah, itu tentang Rumi. Kemudian tentang Paulo Freire yang dia ngebahas tentang pendidikan kaum tertindas itu ini juga menarik banget tuh. Karena jangan-jangan kita tuh termasuk kaum bisa yang tertindas, bisa yang menindas. Jadi dia mengatakan salah satu yang dia garis bawahi adalah pendidikan hari ini tuh seperti pendidikan dengan gaya bank gitu dia bilang.
Gaya Gaya punk punk tuh itu kayak- maksudnya adalah dengan kita tuh menjejali anak itu dengan naik kita ke bank kan kita menjejali rekening pakai duit gitu. Kita nabung. Nah, kalau di anak tuh kita nabung informasi itu di otak anak itu gitu loh. Oh. Semua informasi itu ya wes dimasukin aja gitu. Iya. Nggak peduli itu benar-benar berguna bagi dia atau enggak. Dan itu kalau di bukunya siapa tadi? Paulo Freire. Paulo Freire itu termasuk menindas apa gimana? Nah, itu Kaitannya- termasuk menindas. termasuk menindas ya. Apalagi kemudian ketika dia mengatakan yang dimaksud dia dengan kaum tertindas itu sebenarnya adalah termasuk kaum-kaum jajahan. Oke. Kita kan termasuk tuh Iya. jajah sama Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Ada semacam kayak doktrin yang dipaksakan gitu loh ke kita. Dan si Paulo ini mencoba untuk mengangkat dia mencoba untuk mencari metode untuk kemudian mengangkat itu gitu loh. Untuk supaya kita tuh supaya pikiran kita tuh clear gitu loh. Iya, Enggak iya. kemudian jadi punya mental feodalisme gitu-gitu. Dan juga dia bilang bahwa kalau kamu mau ngasih pendidikan sebenarnya kamu harus kayak man to man gitu loh. Kamu nggak bisa ada di kelas 20 anak terus kamu kasih mereka hal yang sama tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa ya? Karena mereka punya latar belakang yang beda-beda. Ada keluarganya yang mungkin kaya raya, ada yang mungkin kurang mampu. Iya. Dan bagaimana mereka melihat sesuatu Pasti walaupun beda-beda. sesuatunya sama, itu dalam pandangan masing-masing anak-anak itu bisa jadi berbeda. Iya. Dan kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator tuh harus mampu untuk mengerti itu. Nah, menarik San yang kamu bilang. Aku juga pernah dengar nih dari ada temanku yang memang dia adalah guru gitu kan. Dan memang sebenarnya sudah sering dibahas juga ternyata di lingkungan guru itu sendiri di Indonesia itu ternyata bahwa sebenarnya seharusnya kalau yang selama ini terjadi itu kan murid atau mahasiswa itu yang mencoba memahami guru ya kan. Tapi itu ternyata ada suatu konsep yang terbalik gitu loh. Seharusnya khususnya untuk untuk sekolah dasar atau untuk anak SMP SMA itu seharusnya ternyata guru yang mencoba memahami tiap karakter, tiap background siswanya. Itu yang benar gitu loh. Sehingga yang tiap orang kan pasti punya kelebihan yang berbeda-beda gitu loh. Sehingga kita dari awal tuh udah bener-bener istilahnya bisa menemukan potensi dari tiap murid gitu kan. Iya benar banget. Seperti yang dulu ada gua tuh kalau kamu ngajarin monyet buat manjat ya dia pinter gitu. Tapi kalau kamu ngajarin ikan buat manjat selamanya juga dia nggak akan bisa. Iya toh. Setuju banget. Nah mungkin itu salah satu analogi yang mungkin menggambarkan pendidikan kita hari ini. Iya sih. Nah nek dari Mas Akmal sendiri apa Mas buku paling berkesan di 2020 ya? 2020. Karena aku cuman bacanya sedikit ya kan, satu buku enggak ding. Sebenarnya enggak satu buku doang. Itu banyak teman-teman. Dia punya perpustakaan pribadi di rumahnya. PDF semua. Gratisan. Kalau 2020 sebenarnya yang paling berkesan itu bukunya tentang Steve Jobs. Dia biografi sih. Tapi aku lupa yang nulis siapa ya, lupa sih. Kayaknya satu buku itu aja yang pada akhirnya benar-benar terkenal gitu kan. Aku lupa sih, nanti bisa kita searching. Pokoknya itu bahas tentang Steve Jobs. Dan aku sebenarnya membacanya itu bukan baca sih, dengerin lebih tepatnya. Jadi aku pakai aplikasi namanya Speechify. Jadi Speechify itu bisa mengkonvert tulisan jadi audiobook. Karena menurutku itu yang paling enak sih, karena yang pertama sebenarnya kepepet buku Steve Jobs itu udah nggak ada lagi di pasaran gitu loh. Kalau ada pun juga harganya udah mahal, 350-an ke atas harganya. Itu yang paling murah 350. Dan audiobook menurutku itu salah satu cara yang paling tepat sih untukku. Karena kan aku sering balik Jogja Semarang seminggu sekali perjalanan sambil dengerin. Iya, jadi bisa efektif gitu. Dan tiap hari pun ke kantor ke kosan itu kalau sehari 1 jam, seminggu bisa 5 jam. Jadi kan waktu itu benar-benar
bisa tak pakai untuk hal yang lain gitu. Karena udah sampai rumah, udah sampai kos, udah ngantuk. Mending turu atau Twitteran ya kan. Oke. Nah, kalau dari buku Steve Jobs itu sebenarnya aku akhirnya bisa menemukan salah satu mungkin orang yang menurut kita sukses ya San. Maksudnya bisa benar-benar merubah dunia dengan latar yang maksudnya mungkin privilege-nya itu sedikit gitu loh. Karena ternyata si Steve Jobs ini memang dia adalah keturunan dari Syria. Keluarganya itu memang dia orang yang keluarga yang asli, ayah kandungnya itu memang orang yang kaya raya. Dia pembisnis dan sempat juga kuliah di Amerika. Tapi pada akhirnya anak si Steve Jobs itu dibuang San. Oh, dia dibuang? Dia dibuang karena dia lahir secara nggak resmi gitu loh. Jadi di luar pernikahan. Padahal si bapaknya Steve Jobs ini orang tuanya tuh taat banget lah sama agama. Dan juga istrinya si ibunya Steve Jobs itu juga ternyata adalah seorang penganut Kristen apa Katolik ya, aku lupa. Nah, dan saat itu si orang tua dari si ibunya itu lagi sakit keras, orang tuanya si ibu itu, dan akhirnya dia nggak berani mau menyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi itu seperti itu. Nah, akhirnya dibuang gitu kan. Nah, dibuang dan akhirnya dia diambil atau diadopsi sama orang tua yang latar belakangnya itu bahkan nggak lulus kuliah gitu. Si suami itu cuma lulusan SMA, begitu juga seorang ibunya gitu. Istrinya. Jadi dari kecil si Steve Jobs itu benar-benar dibesarkan sama keluarga yang background pendidikannya ya kurang memadai lah. Tapi kalau Steve Jobs bilang ya dia merasa beruntung punya keluarga seperti itu bukan karena background pendidikan, tapi ternyata yang lebih penting itu adalah perhatiannya dari si keluarganya itu ke Steve Jobs gitu. Dia bahkan lebih bersyukur ketika dia sama si keluarganya itu, keluarga yang adopsi dia, karena memang pendidikannya, maksudnya pendidikan karakternya, terus cara ngebentuk Steve Jobs tuh bagus banget gitu loh. Nah, itu benar-benar ngena banget sih. Ternyata kisahnya salah satu orang yang tersukses di dunia tuh tidak sebegitu megahnya. Dan dia jatuh bangun banyak banget gitu loh. Dan bahkan pernah dia ngediriin Apple, tapi akhirnya dia yang di-kick dari Apple. Itu mind blowing sih gitu. Apakah saya akan di-kick dari forum ini? Ya tunggu aja. Gitu sih San. Kurang lebihnya gitu sih San. Oke. Steve Jobs yang bikin Apple ternyata maksudnya kadang kan adalah teman-teman yang kemudian ngerasa putus asa karena nggak punya privilege gitu, kemudian ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh untuk bikin sesuatu yang besar gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau teliti itu justru banyak orang-orang yang hari ini besar tuh pas masa kecilnya agak itu ya, agak menyenangkan gitu terbatas ya. Gitu, aksesnya terbatas. Iya. Nah, selain buku, karena kita hidup di era 2020 kemarin, sekarang 2021, tentunya kita sudah akrab sekali dengan yang namanya internet. Yes. Kita mengenal Android, iOS dan lain sebagainya, dan kita sering downloadin di Play Store atau di App Store. Ada nggak sih satu aplikasi atau apa yang ternyata tuh kok menyelamatkanmu di era pandemi? Wah, ini nih. Nggak cuma satu San, tapi San. Ada dua San. Oke, boleh. Yang pertama yang udah aku sebutin tadi, Specify. Itu aplikasi yang bantu banget sih. Bisa aku bisa jadi lebih efektif lagi. Bisa lebih efisien lagi dalam 8 jam kok 8 jam sih, berapa sih kita, 16 jam kali ya, 16 jam kita bangun gitu kan. Karena
kalau baca tuh kayak bener-bener aku udah nggak bisa banget sih kayak sekarang. Maksudnya nggak bisa yang ya bisa, cuman pasti lama gitu loh. Kayak satu buku mungkin bisa 1 bulan 2 bulan. Bahkan Iya, kamu iya, tadi iya. nggak selesai kan? Selesai. Nah aku Steve Jobs itu ada berapa halaman ya? Aku lupa. 400 saya. 400-an itu 2 minggu kelar, San. Wow. 2 minggu kelar gitu loh. Jadi aku kalau tahun ini ada Speechify, aku bisa kayak membuat resolusi belasan buku ya, hal yang mudah gitu loh, San. Itu ada di Android gak sih? Ada. Saya download. Bisa itu dipakai ya kan. Tapi sebenarnya paling enak lagi pakai Audible sih. Iya. Kalau Audible kan Bener. berbayar, cuman Amazon ya. dia intonasinya bagus. Kalau Speechify kan dia kayak apa sih, AI gitu Robot kan. yang ngebacain. Robot bacain. Jadi kayak apa ya? Nggak ada soulnya. Iya. gitu. Terus kalau satu lagi sih ada Discord, San. Aku ya apa sih? Discord Jujur aja itu- aku sering dengar itu tapi aku nggak tahu itu Aduh, apa ya? Ya, Discord itu sebenarnya salah satu platform atau aplikasi yang base-nya itu sebenarnya digunakan untuk gamers. Gamer untuk apa ya? Ya untuk dia komunikasi, untuk koordinasi ketika main game gitu loh. Kan ada beberapa game yang memang tidak menyediakan secara langsung untuk apa ya? Voice, apa namanya sih? Voice. Ya pokoknya voice service gitu kan. Banyak kan paling cuman chat doang gitu. Yeah, yeah. Nah, dari situ pakai Discord tuh kita bisa. Cuman fiturnya makin berkembang gitu loh. Kalau diibaratin, jadi Discord itu misalnya kamu bikin Discord tentang informal project gitu kan. Itu adalah satu, kalau kita ibaratin ya kayak sebuah rumah, dan di dalam rumah itu kamu punya banyak kamar gitu loh. Ada kamar untuk misalnya informal project untuk kita aja. Maksudnya aku, kamu sama Aji. Nanti ada kamar B itu khusus untuk apa ya? Misalnya nih teman-teman atau komunitas dari Informal Project yang tertariknya membahas tentang katakanlah lingkungan gitu. Terus ada nanti kamar lagi bahas politik dan segala macam gitu. Jadi dalam satu channel itu kita bisa punya banyak kamar gitu loh. Nah, dan di situ menariknya ya kita joinnya tuh join voice gitu loh. Bahkan ya kita bisa ngechat juga bisa, pakai voice juga bisa, jadi kayak teleponan gitu. Dan kita pun juga bisa ya misalnya nge-share streaming gitu loh. Ya kamu nonton sesuatu, kamu pengen nunjukin nih ke teman-teman, nih itu bisa. Nih aku punya apa, satu link bagus gitu kan, kamu puter dan kamu streamingin di Discord tuh bisa gitu loh. Nonton film bareng itu bisa. Bisa. Nah, itu serunya di situ. Dan sebenarnya yang apa ya membuat spesial itu kebayang nggak sih, San? Maksudnya selama ini kan kalau kita bayangin teman-teman cowok itu kalau tiap malam teleponan tuh hal yang aneh nggak? Cowok gitu sama ya? cowok ya kan, awkward banget kan kita telepon. Misalnya sama kamu telepon untuk hal yang nggak penting gitu. Tapi ternyata setelah ada Discord itu bisa terjadi gitu loh. Jadi misalnya nih aku pulang kantor, aku bosen kan, ya udah aku misalnya di kamar lingkungan tadi yang bahas tentang lingkungan. Nah nanti orang-orang yang lain mungkin juga ada yang lagi bosen juga nih, dia iseng lihat channelnya, oh ada Akmal, jadi aku ikut nimbrung. Ya udah di situ kita bisa langsung ngobrol gitu loh. Jadi modelnya tuh keren juga ya. Kita bisa join channel itu, tapi kita bisa sambil melakukan hal yang lain, sambil nunggu teman-teman yang lain buat masuk gitu loh. Nah, jadi di situ aku bener-bener jadi punya apa sih, wadah buat apa ya, buat bisa ngomong lah, buat bisa ngobrol lah. Karena selama ini kalau di Semarang kan aku ansos banget, San. Nah kalau di situ aku bisa sama teman-teman, bahkan sering sampai ketiduran kayak gitu tuh. Misalnya tiba-tiba ada yang ngorok, wah ada yang nginep nih di Discord. Nah kayak gitu, San. Dua itu sih. Mungkin informal bikin Discord kali ya. Iya, coba nanti kalau udah followersnya udah banyak ya. Iya. Itu saya. Discord. Nah kalau kamu, San, apa, San? Aku apa ya? Sebenarnya ini sepele sih. Tapi ini cukup nge-save duitku paling enggak 350.000 gitu lah. Untuk gak kehilangan. Oke. Apa ya? Lumayan loh 350 loh. Namanya ada 2 aplikasi. Satu Droidcam, yang satunya lagi iVcam. Ya itu nggak cuman ya, itu berguna sih. Itu sebuah aplikasi di mana itu bisa ngebikin HP kita itu bisa terkonek dengan komputer. Gitu. Jadi bisa digunakan sebagai webcam.
Nah, karena aku kerjanya jarak jauh, WFH. Iya. Terus kadang juga harus rekaman sama teman-teman di informal. Kalau harus beli webcam kan ya lumayan toh. Iya. 350 atau bahkan kalau mau beli yang bagus pun bisa sampai di atas 1 juta gitu kan. Sedangkan ya kita pandemi, kita lebih baik nge-save duit lah daripada ngeluarin effort untuk beli kamera yang mahal itu. Jadi aplikasi ini tuh bener-bener membantu banget gitu loh. Misalnya apa? Ayo rekaman, ya udah tinggal pakai HP, colokin USB di komputer, pakai tripod, pasangin aja di depan muka kita gitu. Itu udah jadi apa? Bisa langsung jadi webcam. Jadi webcam. Terus untuk ngonekinnya apa? Maksudnya pakai jaringan WiFi apa kabel? Macam-macam. Ada yang bisa pakai WiFi, ada juga yang pakai kabel. Tapi selama ini aku milih pakai kabel karena WiFi saya jelek. Oh iya. Jadi ya maksudnya bisa, tapi ntar misalnya aku gerak ke sini gitu, dia baru geraknya setelah 5 detik setelah itu. Ada delaynya ya? Ada delaynya cukup panjang. Berarti tuh kalau pakai WiFi pakai ngebuang bandwidth dong, pakai apa maksudnya pakai kuota itu. Pakai kuota, dan itu kan juga apa ya? Ya dalam kita bikin sesuatu online kan sebisa mungkin yang namanya koneksi itu lebih banyak diserapnya ke apa? Ke proses rekamannya kan daripada ke bagi-bagi kan nanti bagi ke sini. Jadi lebih baik pakai USB aja, lebih cepat juga lebih kan kalau pakai kabel. Iya. Dan itu stabil lebih kan. Gitu. Paling nggak itu sih. Ya tapi nyelamatin lah itu. Lumayan lah. Bisa di uang, kalau misalnya di convert ke uang tuh jelas gitu loh uangnya berapa. Kalau aku kan nggak ada. Berapa ya, nggak ada. Ya ada lah gue mau. Oh iya, nek buku bisa ya. 50.000 loh. Cuman aku mbok iki menanggung dosa loh, San. Kan free. Kan free. Baru bisanya segitu. Bisa kalau udah punya kita ya free juga. Free juga. Kalau bisa free kenapa enggak kan? Itu dia. Jangan. Nah, tapi biasan ngomongin aplikasi, ngomongin buku, dan terakhir mungkin momen apa nih yang mungkin apa ya jadi momen terspesial di 2020, Mas? Momen ya, apa ya? Uripku ngene-ngene wae. Kamu kesurupan kayak kamu akhirnya ngerasain pertama kali nyobain apa gitu. Apa ya? Uripku ngene-ngene wae, San. Aku mikir dulu nih, apa ya? Ya sudah, enggak menarik ternyata. Enggak sih, San, ada sih San sebenarnya. Cuman ini berbau horor sih sebenarnya. Horor. Jadi bukan momen yang terindah, iya, tapi bikin parno. Sebenarnya di kos itu kan kalau awal-awal tahun kemarin aku belum apa ya, sirkulasi udaranya itu belum bagus. Nah, sehingga kalau aku tidur tuh pasti pintunya tak buka, San. Pintunya tak buka semalaman gitu. Dan aku tuh sering banget jam 2 atau jam 3 itu tuh pasti kebangun. Kebangun, deg-degan, panik, gelisah, takut. Dan pasti aku langsung ngelihat ke arah luar pintu gitu. Yang mana itu kebuka gitu kan. Nah, itu tapi nggak setiap hari sih sebenarnya, beberapa kali. Beberapa kali terjadi kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya ketika bangun aku nggak ngelihat apa-apa sih. Cuman biasanya setelah itu mau tidur lagi susah, dan sekalinya tidur tuh ketindihan gitu kan. Nah, cuman aku nggak ngerti nih, ketindihan tuh kan masih diperdebatkan ya kan. Bener. Itu gara-gara sesuatu hal yang lain atau secara sains tuh ada penjelasannya gitu. Aku nggak ngerti gitu loh. Cuman setelah itu terjadi ya wis, aku akhirnya mutusin buat beli AC ya kan. Iya ya teman-teman. Iya. Demi setan. Iya piye meneh aku turuku koyo ngono. Aku soalnya kok udah kebangun tuh susah buat tidur lagi. Nanti ngaruh ke kantor ngantuk ya kan. Ya wis, itu sih. Akhirnya tuh AC. Gara-gara tindir. Gara-gara itu. Mantap. Tapi enggak sih itu ngaruh lumayan enak. Ngaruh enggak? Ya ngaruh, aku udah nggak pernah kayak gitu lagi karena pintunya tak tutup gitu. Wow. Jadi aku tuh kebangun jam 3 jam 2 pagi tuh ya pasti pintunya aku buka gitu loh. Ya kayak gitu. Aneh juga ya. Aneh kan?
Maksudnya orang tidur gitu loh. Orang tidur kan nggak ada rasa parno, tiba-tiba Iya, kebangun iya, gitu. iya, Kecuali iya. aku mau tidur terus tiba-tiba takut, ya mungkin perasaanku doang. Tapi kan aku tidur tiba-tiba sampai kebangun. Ya kita nggak sadar ya. Nggak maksudnya. sadar loh, tiba-tiba kebangun dan Bener takut. Ya, Aneh wis. juga ya. Ya makanya. Dan emang nek kowe gak ono momen horor atau apa? Kalau bisa dibilang horor nggak ya? Ya mungkin horor tapi horor dalam konteks yang lain gitu. Yaitu karena kan aku baru lulus tuh tahun kemarin 2019. Dan kan akhirnya ya apa mencoba untuk apa menghadapi realita hidup yang namanya bekerja. Yeah. Nah, horornya adalah saya bekerja dan saya tidak dibayar. Serius? 3 kali. Serius. Jadi apa ya? Ya pas pertama ada lah suruh ngebantuin. Sebenarnya sifatnya ngebantuin orang ya, tapi kan ngebantuin tuh kan Yo. tidak ngebantu secara Juk literal gotong gitu royong. kan. Iya kan, bukan gotong royong bangun rumah Iya. di desa. Emangnya tonggomu sih Yanu? Orang tuh? Enggak, Bukan tonggomu loh. bukan. Mungkin bisa disampaikan. Nanti Aja saya sana. PC aja. Terus Pertama adalah kerjaan di kontrak selama beberapa bulan. Terus tapi dianya janji untuk ngebayar tiap bulan gitu. Tapi kenyataannya tuh nggak pernah gitu. Gak pernah gitu. Telatnya bahkan sampai 3 bulan, kadang juga 2 bulan gitu kan. Padahal kan kita aku tuh setelah wisuda itu udah nggak pernah dapat uang dari orang tua. Dapat pun karena belas kasihannya mereka tiba-tiba dikasih 200.000 gitu misalnya. Jadi udah tobat lah ya, secara keuangan tuh ambruk gitu kan. Dan itu bayarnya telat gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu memasuki bulan November aku dikasih kerjaan, udah aku kerjain, masuk ke Desember nggak dikasih uangnya. Aku langsung ya udahlah kalau kayak gini mending udahlah langsung aku tinggal aja. Akhirnya keluar dari situ. Dan aku nggak nerusin apa yang menjadi pekerjaan gitu ya, gimana aku nggak dibayar gitu kan. Terus yang kedua ini lebih parah lagi, ini aku udah sampai survei ke daerah Gunung Kidul, hutan-hutan itu jalan berapa hari itu kayak gitu kamu berapa ya? prosesnya? 1 apa 2 berapa ya, itu cukup mendadak, maksudnya harus gerak cepat gitu. Dia harus survei dalam sehari, belasu hutan gitu kan, masuk kemudian harus setelah itu beberapa hari langsung bikin desain. Udah aku kirim desainnya, udah diterima, tapi akhirnya juga nggak ada kelanjutannya sama sekali. Ada lagi suruh ngerjain interior, udah aku kerjain tuh, udah direvisi segala gitu kan, udah ya pokoknya udah aku render sampai ya biasalah ngelembur render kan sampai jam 1 malam, jam 2 malam tuh masih. Jadi dari pagi sampai pagi lagi tuh masih kerja gitu kan, dan itu berulang-ulang kali gitu loh, nggak cuma sekali. Dan akhirnya pun dianya juga hilang, nggak jelas. Udah di chat nggak dibales gitu loh. Si dianya ngajak ketemuan, terus tak bilang oh ya ini bisa kok aku ketemu. Dia nggak datang. Dia tanya aku kapan slotnya gitu kan, udah aku kasih tahu aku slotnya tuh gini gitu. Sampai sekarang ini nggak dibahas sama sekali. Jadi ngeghosting dia. Memang ya, kalau cuma ghosting yang biasa-biasa aja sih nggak apa-apa. Tapi ini urusan duit ya. Susah Pak, angel Pak. Iya kan, maksudnya kalau aku belum bekerja pun, maksudnya kalau aku belum ngerjain apa yang harus aku kerjain sih nggak apa-apa. Tapi kan udah aku kerjain gitu loh. Terus desainmu dipakai nggak? Itu aku nggak tahu. Nah, hati-hati San. Nah, itu biasanya aku kalau dipakai ya. Kalau baca-baca sih gitu. Kalau di agensi advertising itu juga katanya gitu. Kita datang, kita presentasi kan, presentasi ke kliennya, kita bikin konsepnya, ditolak. Tapi hanya dipakai. Wah, itu ngeselin banget sih. Oke, ya mungkin, jadi mungkin yang menjadi pelajarannya adalah bahwa jangan semudah itu untuk ngungkapin ide ke sembarang orang. Bener sih. Kecuali kalau itu temanmu, makanmu dimakan. Kalau itu temanmu, kalau itu kamu udah kenal dengan baik, nah nggak apa-apa lah kalau dia orangnya juga jujur. Gitu. Bener ya, sih. Paling nggak ya itu kali ya yang mungkin
Jadi pengalaman pekerjaan tuh cukup menarik lah, nggak dibayar 3 kali lagi. Menarik enggak menarik San? Menarik dari mana ya San? Nggak ada San, nggak ada menariknya San. Tapi seenggaknya udah pernah ngerasain itu. Iya sih, udah San. Ya walaupun semoga nggak akan ngerasain nggak itu lagi, juga. ya. Cukup 3 kali itu aja ya San. Cukup, yang lain tidak usah. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa bikin kontrak teman-teman. Iya benar, MOU dulu ya yang MOU jelas. dulu. Itu dia. Wah ini malah sharing keren banget sih ini. Soalnya aku juga belum pernah, maksudnya paling cuma Berarti baca. bentar lagi. Wah jangan, jangan San. Cukup kamu aja, aku denger. Oh ternyata gitu. Ya Itu udah. Oke. Ya, oke, mungkin ini udah berapa lama ya? Udah cukup lama lah ini. Udah lama nih kita nih. Cukup lama. Sampai makanannya diambil kucing Jadi loh. itu aku makan ketawa tuh karena makanan kita tuh dimakan kucing. Padahal belum kita makan. Aduh. Ya, mungkin kita harus berbagi sama makhluk lain Iya, gitu nggak kan. apa-apa kayak oh yaudahlah aku ikhlasin aja tadi. Iya, resolusi tahun barunya tuh ikhlas. Ikhlas. Itu dia. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngobrol bareng sama kita, walaupun mungkin teman-teman juga nggak ngobrol di situ, tapi seenggaknya Tuh mau diambil lagi San. Dah lanjut. Tapi seenggaknya apa San? sebenarnya terima kasih selama ini udah ngikutin Informal Project. Selalu ikutin terus kita, insya Allah kita juga akan ngebagiin sesuatu yang semoga berguna. Semoga buat teman-teman. berguna. Paling nggak menghibur lah buat teman-teman. Iya. Buat nemenin kerja gitu-gitu kan. Iya. Bisa dengerin. Oke, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Thank you Semoga banget. next episode kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye. Bye.